Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi bab 11 yaitu perencanaan, prosedur, dan rencana sumber daya manusia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ricky Fadli Romadoni sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Sibarani Jessica Luciana sebagai pemateri kedua. Dan terakhir, saya sendiri Muhammad Yuda Ramadan sebagai moderator. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian. Menurut Arthur Wisserman dan George W. Borlander, perencanaan prosedur dan rencana SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi dengan tujuan untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kapan dan yang manapun mengalami kekosongan. Menurut G. Steiner, perencanaan prosedur dan rencana SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya melalui strategi pengembangan atau kontribusi pekerja di masa depan. Menurut umum atau luas, perencanaan prosedur dan rencana SDM adalah proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangnya di masa mendatang. Manfaat perencanaan prosedur dan rencana SDM. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM yang secara terus-menerus diperlukan dalam menggunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memperpadukan pengolahan SDM. Yang ketiga, untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengolahan SDM selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang untuk jangka panjang. Yang keempat, untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang untuk jangka pendek. Karakteristik SDM yang kompetitif. Yang pertama, memiliki kemampuan menjaring, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, memiliki kemampuan merespons secara tepat. Yang ketiga, mampu menghindari atau memperkecil risiko dalam melaksanakan keputusan. Keempat, mampu mengendalikan cost-benefit ratio yang menguntungkan. Langkah-langkah analis tenaga kerja. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Yang kedua, komposisi tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kami tentang perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia ini yang akan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal atau organisasi, dan yang ketiga ada faktor ketenaga kerjaan. Dari ketiga faktor tersebut meliputi yang pertama ada faktor eksternal, yaitu ada faktor ekonomi nasional dan global, faktor sosial, politik dan hukum, faktor teknologi, faktor pesaing. Yang kedua dari faktor internal atau organisasi. Yang pertama ada rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Yang kedua ada anggaran atau cost SDM. Yang ketiga peramelan produksi dan penjualan. Yang keempat faktor bisnis baru. Yang kelima faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan yang terakhir faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Yang ketiga ada faktor ketenaga kerjaan. Yang pertama pensiun, PHK, meninggal dunia, dan tenaga kerja yang selalu absen. Yang berikutnya ada promosi, pindah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, dan yang mengikuti pendidikan di luar perusahaan atau organisasi. Kemudian, ada tujuan perencanaan prosedur dan rencana SDM. Yang pertama ada untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan.
Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Adapun strategi perencanaan SDM untuk memperoleh karyawan yang berkualitas. Yang pertama, yaitu menganalisis informasi pekerjaan seperti tugas, tanggung jawab, keahlian, hasil dan lingkungan kerja yang dilakoni. Yang kedua, menyusun strategi rekrutmen karyawan baru. Yang ketiga, jaga hubungan yang baik dengan kandidat potensial agar proses perekrutan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai kemampuan kualifikasi yang ditentukan. Dan selanjutnya yaitu mengecek CV dan surat lamaran dengan bijak agar mendapatkan karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan untuk masa depan. Kemudian melakukan tes wawancara sebagai langkah awal penyaringan. Lalu membuat daftar pertanyaan yang tepat bagi karyawan dan mencari referensi dan mengecek latar belakang calon pegawai. Lalu ada beberapa kesalahan dalam perencanaan SDM yang sering terjadi. Yang pertama, terlalu cepat dalam proses perekrutan karyawan tanpa memperhatikan kualifikasi yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, tidak mentaati hukum ketenagakerjaan seperti cuti keluarga, diskriminasi, persyaratan upah minimum, standar keamanan, dan cacat. Yang ketiga, ada sembarangan melakukan PHK. Dan yang terakhir, ada gagal mengatasi masalah kinerja di perusahaan. Kemudian untuk menarik sebuah kesimpulan tentang perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia ini akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Yuda Ramadan. Kepada Yuda kami persilahkan. Kesimpulan dari video ini adalah perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dengan menetapkan strategi-strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja. Perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam, internal, maupun dari luar, eksternal, lingkungan organisasi itu sendiri. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat karakteristik, manfaat, tujuan, prosedur, serta analisa tenaga kerja. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya serahkan kepada Yuda yang di Zoom.